Pemirsa, sebelumnya kami juga sempat mewawancarai pakar hukum tata negara Ferry Amsari soal berbagai permasalahan pemilu serta dugaan pelanggarannya. Pak Ferry, ini kan banyak sekali dugaan kecurangan pemilu yang dilaporkan dan ditemukan, mulai dari pendaftaran, kemudian pemungutan suara, penghitungan, sampai rekapitulasi yang tadi Anda sebutkan juga ada potensi penggelembungan suara untuk salah satu parpol di sistem Sirekap. Pak Ferry, apakah Anda menilai ini memang merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Ya, alat ukurnya tidak saja harus di hari H dan setelah hari H ya, terutama input data. Tetapi jauh mundur ke belakang dari mulai persiapan tahapan ini. Bahkan kalau kita pernah sampaikan dalam film Dirty Food, sudah dimulai ketika proses seleksi penyelenggara pemilu. Semuanya curang, begitu ya. Dan kita sudah jelaskan bentuk-bentuk kecurangan itu. Apa yang terjadi di saat input hasil itu sesungguhnya adalah ujung dari proses yang curang itu. Kekacauan timbul, tidak siapnya program yang diadakan oleh KPU dan hasil yang berantakan. Tapi saya mau mengatakan jangan kita terlena bahwa kecurangan ini hanya soal input data saja. Karena kecurangan yang terbesar itu jauh terjadi sebelumnya untuk memastikan proses yang curang dapat terjadi, termasuk proses input ini. Dan itu sebabnya dengan berbagai tahapan keterlibatan penyelenggara pemilu, ikut campurnya pemerintah tertinggi dalam hal ini presiden, hingga satuan terendah yaitu kepala desa, ikut terlibatnya aparat tertentu, penjabat kepala daerah, dan berbagai pihak yang nyata-nyata melibatkan dirinya padahal dia seharusnya tidak boleh terlibat, itulah yang kemudian menyebabkan penilaian jatuh bahwa pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang terburuk yang pernah diselenggarakan Indonesia dan paling buruk dilangsungkan pasca reformasi. Jadi menurut saya tidak bisa KPU sekedar meminta maaf, tetapi mereka juga harus mundur sebab apa yang kita saksikan hari ini, keburukan dalam proses penyelenggaraan karena gagalnya KPU menyelenggarakan amanah konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dengan prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu yang ada.